Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran IPS kita. Nah, sebelum memulai jangan lupa baca doa. Ya, baiklah. Pada hari ini kita belajar IPS-nya itu masih di buku tema 2 subtema 3. Nah, itu ada di halaman 161. Oke teman-teman, nah di sana kita akan masih membahas tentang ekonomi ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang mengenai usaha ekonomi, menghargai usaha ekonomi orang lain. Coba kita lihat. Nah ini dalam proses terbentuknya nasi yang kita makan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah prosesnya itu panjang banget. Nah itu kalau misalnya kita tinggal masak di rumah ya, ternyata nasi itu berasal dari apa dulu gitu. Nah siapa yang bikin, siapa yang mengolahnya, nah banyak banget, panjang banget prosesnya. Nah proses tersebut itu yang harus kita hargai ya, karena tidak semata-mata nasi itu tercipta sendiri gitu ya. Kita lihat. Nah ini proses pembuatan nasi. Ini awalnya ya teman-teman ya, seperti yang kita lihat nih, awalnya itu dari padi ya. Nah padi itu ada lagi pekerjaannya di yang lain gitu ya. Nah misalnya yang pertama itu sawah dibajak terlebih dahulu. Jadi tanah-tanahnya yang masih belum siap untuk ditanami padi dibajak dulu, dirapikan dulu gitu ya, dihaluskan dulu. Nah setelah itu padi ditanam. Nah, petani menanam bibit. Nah, setelah itu tidak semata-mata langsung tumbuh ya teman-teman ya. Nah, harus dikasih pupuk dulu. Nah, nanti kita membeli pupuknya itu juga dari toko pupuk. Nah, itu juga usaha seperti itu ya. Nah, setelah itu padi mulai berbiji, terus selanjutnya itu padi bisa dipanen. Nah ini juga melibatkan tidak bisa satu orang. Kalau misalnya lahan padi sawahnya itu luas gitu ya, pasti banyak banget orang-orang yang akan bekerja di sana. Nah padi diambil dari sawah. Nah seperti terlihat pada gambar tuh teman-teman. Nah harus ada yang bawa seperti itu ya. Nah setelah itu padinya dijemur dan digiling seperti ini ya teman-teman ya. Nah setelah itu baru padinya setelah digiling terus kita jemur, baru dah padi itu terbentuk menjadi beras ya teman-teman ya. Nah setelah dilalui beberapa proses setelah itu, nah baru deh nasi padi tadi kita olah dan berbentuk nasi beras ya teman-teman ya. Setelah itu kita masak. Nah itu yang teman-teman makan sehari-hari, nasi. Nah prosesnya itu panjang banget dan orang yang bekerja di sana banyak banget ya. Ada tadi pengusaha pupuk, terus petaninya banyak ya teman-teman ya. Nanti kita lihat. Oke, nah ternyata di sini udah usaha bikin ya pihak yang terlibat. Nah dalam proses terbentuknya nasi yang kita makan gitu ya. Nah pihak-pihaknya yang pertama petani itu pasti ya teman-teman ya. Terus yang kedua toko penjual bibit. Nah toko tadi tuh bibit sama pupuk. Terus pekerja saat memanen dan menjemur. Terus ada lagi teman-teman mesin penggiling padi. Nah itu juga merupakan usaha ya. Nah usaha pengangkut barang. Nah misalnya udah jadi beras gitu ya, nanti diangkut tuh ke kota-kota atau ke tempat-tempat lain gitu ya buat dijual. Nah ada pengusaha beras, baru kita beli berasnya di tempat pengusaha beras tersebut ya gitu. Kita lihat lagi. Nah di usaha ekonomi ini ada macam-macam usaha ya teman-teman ya. Terus ada juga yang membuka usaha sendiri. Jadi ada orang yang membuka usaha sendiri dan ada juga yang bekerja dengan orang lain. Nah itu merupakan contoh usaha ekonomi. Jadi kita kalau misalnya buka toko sendiri berarti itu usaha sendiri. Kalau misalnya kita bergabung dengan yang lain gitu ya, jadi karyawan atau apa, nah itu bekerja dengan orang lain. Nah contohnya apa aja? Misalnya petani. Nah ada pengusaha. Ini jenis-jenis usaha ekonomi ya teman-teman ya.
karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, jaksa, guru, polisi, nah nelayan, artis juga merupakan untuk kita berusaha gitu ya. Nah ada tukang, banyak banget tukang-tukang, ada tukang bangunan, nah tukang potong rambut juga banyak ya teman-teman ya. Nah ini sebagian contoh-contohnya. Nah sekarang karena begitu banyak kegiatan atau usaha gitu ya. Nah sikap-sikap kita menghargai kegiatan atau usaha orang lain itu apa aja, coba kita lihat. Nah yang pertama itu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Jadi kita harus menghormati dan menghargai ya teman-teman ya. Nah yang kedua memberikan upah. Nah bagi kita karyawan nih, jadi bosnya itu harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, jangan dikurang-kurangi gitu ya. Kalau jumlah ditambahin itu alhamdulillah gitu ya. Yang ketiga membayar upah ART, nah asisten rumah tangga tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Nah ini yang ada ART di rumahnya. Terus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau ada orang yang mau buka usaha ataupun dia itu sama dengan usaha kita, ya dipersilakan gitu ya. Rezeki itu ada di mana-mana. Terus selanjutnya memuji usaha orang lain. Terus menghargai usaha ekonomi orang lain dengan meniru sikap positifnya. Maksud sikap positifnya di sini yang baik kita ambil gitu ya. Nah, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Nah, misalnya nih, orang tersebut usahanya masih kecil gitu ya teman-teman ya. Masih misalnya di tokonya masih kecil atau di depan rumahnya atau gimana gitu ya. Nah, kita tetap harus menghargai, jangan pernah merendahkan usaha orang lain. Nah, tidak mencela usaha orang lain. Itu pasti ya teman-teman ya, jangan. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 162. Nah, ini kita isi sama-sama ya. Nah, itu ada 5 buah gambar ya teman-teman. Nah, gambar pertama itu sikap kita gimana gitu ya. Di sana ustazah melihatnya ke tempat sampahnya ya teman-teman ya. Nah kita itu harus membuang sampah pada tempatnya supaya petugas sampah. Nah ternyata petugas sampah itu karena mereka juga membutuhkan uang ya, namanya usaha pasti menghasilkan uang gitu ya. Nah itu juga harus kita hargai seperti itu ya. Kita lanjut yang gambar kedua. Nah membuang sampah pada tempatnya. Nah supaya nih misalnya ibu ini ada ART rumah kita ya. Oh maaf. Nah kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya ART ini tidak begitu kesulitan dalam bekerja, supaya nyaman gitu ya. Nah gambar ketiga, nah ini ada seorang anak ya, dia mungkin bantuin orang tuanya buat jualan gitu ya. Kita tuh nggak boleh menertawakan. Nah kita harus kalau bisa kita beli atau kita semangati dia seperti itu. Nah ini juga ada, ini Ustazah nggak tahu ini jual buku, kue atau apa ya. Nah yang penting kita itu sebagai pembeli harus sopan. Nah selanjutnya gambar kelima, ada bapak-bapak jual bakso atau bubur atau apa ini teman-teman. Ya yang penting kita membayar, jangan lupa dibayar kalau setelah dimakan atau dibeli gitu ya teman-teman ya. Dan harus bersikap sopan. Oke selanjutnya kita buka halaman 172. Nah di halaman 172 ini juga IPS ya teman-teman ya, masih dalam usaha. Nah ini usahanya itu cara bersaing sehat. Nah teman-teman boleh baca di bukunya. Ini Ustazah ringkas aja ya teman-teman ya. Oke di halaman ini kita lihat. Nah cara menciptakan persaingan usaha yang sehat itu apa aja gitu ya. Nah yang pertama itu tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha orang lain dan menghormati usahanya. Jadi gak usah iri gitu kata usaha tadi, biarpun sama nih yang kita jual. Nah rezeki itu ada di usaha orang ini, ada di kita gitu. Jadi gak usah iri, gak usah cemburu, gak usah marah gitu ya. Udah lakukan aja apa yang kita bisa seperti itu. Yang penting bernilai positif. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dengan menjual barang sesuai harga pasaran yang berlaku. Nah ini juga. Oke yang ketiga kita lihat meneladani keberhasilan orang lain. Nah
Nah, yang tadi meniru sikap positifnya, jadi yang negatif nggak usah ditiru gitu. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan usaha yang sama. Nah, ini yang seperti usaha ceritakan tadi, nggak apa-apa gitu ya, orang lain meniru usaha kita, berarti usaha kita itu bagus gitu sampai ditiru, seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting keikhlasan kita. Oke, nah ini terakhir ya teman-teman ya. Ini apa ya? Nah teman-teman, karena ini di rumah dan setelah menonton sedikit pembahasan dari ustazah tadi ya, sedikit pembahasan tadi. Nah sekarang teman-teman kerjakan uji kompetensi yang IPS ya teman-teman ya, halaman 192. Nah cukup mengerjakan uji kompetensi aja di halaman 192 ya teman-teman ya. Nah teman-teman kerjakan bagian A dan B nya. Jadi yang ABC-nya dikerjakan, terus ada yang esainya. Nah yang esainya ini kalau bisa ditulis langsung di buku paketnya silakan, atau ditulis di buku tulisnya. Dan tidak perlu ya teman-teman ya, nanti kita akan bahas ini di sekolah. Jadi tidak perlu dikirim ke ustadz ataupun ustazahnya. Oke teman-teman, tetap semangat belajar di rumah. Ya, sekali lagi yang buat kelas 5A tidak perlu dikirimkan. Nah, kalau 5B silakan dikirimkan ya ke GCR-nya. Nanti akan diperiksa oleh ustadznya. Oke teman-teman, sekian dari ustazah. Mohon maaf jika ada salah kata. Semangat terus dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.